Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Florina Urzia Muslim SKM dengan kualifikasi pendidikan yaitu S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan FAIN Negeri Pekanbaru, dan S2 Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru. Saya merupakan dosen program studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Spesialisasi saya adalah pada mata kuliah ergonomi yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Di mana mata kuliah ini terdistribusi mempunyai bobot 3 SKS, di mana 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Sebelumnya, mohon izin saya menjelaskan deskriptif mata kuliah, capaian pembelajaran, materi dan metode pembelajaran terlebih dahulu. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk merancang sistem kerja yang dapat sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan keselamatan kerja. Diharapkan setelah mempelajari ergonomi ini, mahasiswa dapat belajar bagaimana cara mengendalikan risiko terhadap ergonomi sehingga bisa tercapai kesehatan kerja yang baik dan tidak terjadi penyakit akibat kerja pada masalah setelah itu. Jadi untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik pembelajaran dalam 14 kali pertemuan teori dan 14 kali pertemuan praktik. Adapun topik-topik pembelajaran yaitu antropometri, fisiologi kerja, biomekanika, ergonomi lingkungan, serta penyakit akibat kerja karena faktor ergonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang saya gunakan, yang metode delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama itu delivery, saya menyampaikan perkuliahan dengan mahasiswa secara active learning dan studi kasus serta nanti adanya praktikum lapangan. Yang kedua adalah interaction, bagaimana interaksi saya terhadap mahasiswa dengan menganalisis materi terkait dengan mata kuliah yang disampaikan dalam memahami konsep ergonomi termasuk aplikasi di tempat kerja. Sumber yang digunakan adalah jurnal-jurnal penelitian dosen K3 Aisyah Sumatera Barat, serta buku hygiene industri dari Sumakmur dan buku ergonomi dari Tarwaka. Capaian pembelajarannya adalah di situ ada pengetahuan di mana menguasai prinsip operasional kerja dalam pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terjadi di lingkungan kerja, khususnya di lingkungan industri. Untuk keterampilan umum di situ mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan teknologi, keselamatan dan kesehatan kerja dan menetapkan nilai humaniora, keselamatan kesehatan kerja dalam rangka menghasilkan prototipe. Lalu untuk keterampilan khususnya mampu melakukan pengukuran ergonomi dalam perusahaan dan pengukuran penilaian resiko keluhan muskuloskeletal dengan pengukuran dan penilaian kelelahan kerja dan pengukuran manual handling. Di sini capaian mata kuliah itu mampu mengetahui standar ergonominya, mampu menganalisis masalah ergonomi di lingkungan kerja, dan mampu mengaplikasikan ergonomi di lingkungan kerja. Untuk di luar kelas, saya menggunakan pembelajaran daring, bisa menggunakan e-learning atau media sosial seperti aplikasi WhatsApp, di mana untuk mempermudah komunikasi dengan mahasiswa. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk melakukan praktek lapangan secara kelompok. Lalu untuk terakhir metode assessment, di sini saya menilai evaluasi pembelajaran mahasiswa. Jadi untuk pertemuan ini saya akan menyampaikan bagaimana kontrak perkuliahan dengan menjelaskan pada mahasiswa mengenai sistem penilaian agar mahasiswa mengetahui hak dan kewajiban selama perkuliahan, yaitu kehadiran minimal 75% dari 14 kali pertemuan tatap mata kuliah. Lalu Politeknik Aisyah Sumatera Barat juga telah menggunakan administrasi akademik yang dikenal dengan SIAKAD untuk sistem penilaiannya, yaitu ada AIKA atau sikap 15%, kehadiran 5%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Setiap dosen pengampu mata kuliah bisa langsung mengakses dan input nilai langsung ke SIA. Baiklah, selanjutnya mari lihat video pembelajaran materi kelima, yaitu biomekanika dengan melihat posisi netral, yang akan dipelajari dengan menggunakan juga case study yang merujuk pada penelitian dosen. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat pagi menjelang siang. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang biomekanika posisi postur tubuh netral. Tapi sebelum kita masuk, kita seperti biasa, kita ngaji dulu agak 2 ayat. Ya,
Kita buka Ali Imran ayat 32 sampai 334 aja, 2 ayat aja. Yang ngaji udah dibuka ya Al-Qur'annya. Yang ngaji sama-sama ya. Udah? Udah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Ibu lihat dulu absen. Ya, hadir semua ya. Kami ada kita lanjut ke pelajaran tentang biomekanika posisi postur tubuh netral. Nah, Ibu mau review mata kuliah sebelumnya. Masih ingat nggak ergonomi apa? Ayo, apa lagi? Apa lagi posisi tubuh netral? Oke, ergonomi. Terus apa lagi? Kesesuaian apa? Tubuh kita dengan Tubuh atau alat kerjanya yang sesuai. Nah, penyesuaian alat kerja terhadap tubuh manusia. Nah, jadi sebelumnya kita udah belajar tentang konsep dasar dan kita juga sekarang harus mengetahui bagaimana posisi postur tubuh kita. Karena kita udah diciptakan Allah ini secara normal ya, netral. Nah, bagaimana cara setting awalnya kita harus belajar. Jadi untuk di sini capaiannya tuh ada 3 ya. Kita punya capaian prodi untuk di mata kuliah ini, gimana kita harus mampu melakukan pengukuran ergonomi. Nah, kita nanti ada melakukan pengukuran ergonomi ya, baik secara antropometri dan penilaian resiko. Penilaian resiko masih ingat kan? Apa tuh? Udah menggunakan? Metrik. Nah, juga mengukur kelelahan juga nanti ini berhubungan dengan postur tubuh netral. Lalu capaiannya lanjut ada kebutuhan ini ya. Ada mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan ya, keterampilan umumnya. Jadi di sini teknologi, keselamatan, kesehatan kerja menerapkan nilai humaniora, keselamatan dan keselamatan kerja dalam rangka menghasilkan prototipe ya, prosedur baku, desain, karya seni, menyusun hasil kerjanya dalam bentuk kertas kerja atau spesifikasi desain atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Nah, nanti ini akan kalau misalnya kita belajar ini, kita bisa menghasilkan prototipe. Nanti itu bisa kita unggah kalau misalnya kita menghasilkan suatu karya. Lalu untuk capaian prodinya yaitu pengetahuan ya, menguasai prinsip operasional kerja dalam pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja di lingkungan kerja dan khususnya lingkungan industri. Jadi ini merupakan capaian-capaian prodi kalau kita belajar tentang posisi netral. Nah, jadi sebelum kita menghasilkan sesuatu barang, menghasilkan suatu karya, kan kita harus tahu dasarnya dulu ya. Jadi gimana kita mau belajar ergonomi tapi kita nggak tahu gimana cara posisi yang normal di tubuh kita pada saat bekerja. Lalu ada capaian mata kuliah yaitu mampu mengetahui standar ergonomi ya, mampu menganalisis masalah ergonomi di lingkungan kerja, lalu dan mampu mengaplikasikan ergonomi di lingkungan kerja. Jadi nanti pokok-pokok bahasan kita di sini ada tentang prinsip ergonomi ya, prinsip postur tubuh dan tentang biomekanika. Jadi ini adalah sebelum kita masuk inilah capaian-capaian yang harus kita dapatkan dalam mata kuliah ini atau dalam materi ini juga. Nah, satu lagi prinsip 1. Jadi kalau misalnya kita melakukan posisi netral, kita harus tahu posisi netral seperti apa. Ya, di ini posisi ini adalah merupakan postur kerja ya. Jadi postur kerja secara normal, posisi netral. Ini yang kita normalnya manusia seperti ini. Jadi postur kerja itu merupakan pengaturan sikap tubuh pada saat bekerja. Nah, yang terbaik adalah bekerja pada posisi tubuh netral yang sudah bekerja, upayakan untuk membalikkan posisi netral. Jadi kalau misalnya ketika kalian sudah bekerja, usahakan ya jangan sampai tangannya tuh melipat
atau tubuh kita membungkuk, atau leher kita membungkuk ke depan juga itu nggak boleh. Atau misalnya tubuh kita berputar ya, itu juga nggak baik. Nah ini dimaksud dengan posisi netral. Jadi usahakan posisi kita tuh rileks, semua lurus. Nah ini prinsipnya. Itu nomor satu ketika sudah dan sebelum bekerja. Lalu di sini juga kita lihat, nah kalau untuk duduk, ya, kalau duduk di sini kita lihat ada kurva C dan kurva S. Kurva C itu kita membungkuk. Nah, kurva S itu adalah sesuai dengan lekuk dari tulang belakang kita ya. Nah, itu kurva S. Jadi pertahankan walaupun naik apa aja kalian harus pakai posisi kurva S. Termasuk juga di pesawat. Pesawat kadang-kadang ada kursi yang begitu tinggi ya, karena banyak kursi yang tidak sesuai dengan ukuran antropometri tubuh orang Indonesia. Nah, gimana caranya biar kita nggak sakit di belakang ini, di bagian punggung kita? Biasanya orang ada pakai majalah diputer ya kan, letakkan di belakang biar lebih sesuai dengan tubuh kita. Ya, kalau nggak tubuh kita kurvanya lebih C. Nah, yang jelas jangan pernah kurva C karena akibatnya adalah tulang punggung kita menjadi stres atau nyeri. Lalu juga jangan kita berputar nih bagian pinggang kita. Nah, juga membungkuk dengan posisi fit terbalik. Sering kan biasanya orang. Makanya kita kalau misalnya sholat pun nggak boleh kan langsung tegak. Kita disunahkan duduk dulu, baru kita berdiri. Nah, lalu ini juga nih postur tubuh kerja, postur kepala yang baik ya. Kita tidak boleh terlalu membungkukkan leher karena leher kita ini sudah berat. Jadi kalau misalnya kalian main HP usahakan posisi kepala itu tegak, jangan bungkuk ya. Turun karena di kepalanya sudah ada beban. Lalu ini juga kalau misalnya kita di komputer. Nah, kalau misalnya nggak ada meja yang nggak ada penyangga, kita bisa menggunakan tengklek yang kecil ya, atau kayu yang tinggi atau batu biar kaki kita itu nggak terlalu rendah menurun ke bawah karena bisa nyeri di bagian paha. Nah, lagi posisi yang netral lain yaitu upayakan siku dan bahu santai ya. Nah, di sini santai, kita jangan sampai tubuh kita tuh mengangkat. Jadi intinya kalau netral itu adalah semua organ, semua yang bagian tangan, bagian kaki itu dekat ke tubuh kita. Berarti kalau misalnya kita mengangkat ketiak, berarti ketiak itu jauh kan dari tubuh kita, maka kita lebih nyeri. Jadi usahakan ketiak itu dekat sama tubuh kita. Ya, jadi nggak nyeri. Dan apalagi mengangkat tuh berarti kan nggak normal kan? Normalnya kita lurus seperti biasa ya. Nah, apalagi mengangkat itu lebih nyeri. Nah, ini juga ada tinggi permukaan yang direkomendasikan untuk posisi kerja. Kalau untuk pekerja yang ringan, sekedar memasang sedikit kecil-kecil, itu kita bisa menggunakan meja itu kurang lebih itu sama dengan ini ya, posisi pusat kita ya. Karena tubuh manusia beda-beda tingginya ya. Ya, kayak misalnya ibu sama siapa ya, Devia misalnya. Nah, itu pasti beda untuk kebutuhan dari mejanya. Lalu ada juga nih pergelangan tangan ya. Pergelangan tangan itu ada di posisi netral, yang jelas itu lurus. Nah, lurus. Jangan sampai bengkok, karena kalau membengkok kayak gini, ya ini ya, kan jadi nyeri nih kalau lama. Mungkin kalau sebentar-sebentar istirahat enggak, tapi kalau misalnya dalam keadaan lama, ini bisa kaku. Nah, jadi usahakan kita harus harus sejajar semuanya antara antara tangan ya, yang tangan pada saat kita megang mouse. Dan pastikan juga ketika kalian belajar di komputer, misalnya jangan menggapai barang ya, menggapai barang. Kalau misalnya kita menggapai barang, otomatis kita jauh ya. Jadi dekatkan semua barang-barangnya. Kalau kita jauh menggapai terus nyeri di bagian tangan. Lalu ini di prinsip 2 itu mengurangi kekuatan tenaga. Jadi kita harus menciptakan kekuatan kita tuh lebih tinggi daripada barang yang kita bawa sesuai dengan kemampuan kita. Contoh misalnya kayak kita angkat kardus. Kalau kardus nggak ada pegangan, gimana kita megangnya? Susah ya. Karena tangan licin kan, bisa jatuh. Nah, usahakan ada pegangannya. Dan ini contoh kardus-kardus besar yang udah dimodifikasi, dia ada pegangannya. Jadi kita lebih kuat untuk memegangnya. Lalu ada ini juga ya, jangan jadikan tangan sebagai tumpuan ketika kalian membuka sesuatu,
jangan jadikan yang berat ya, jangan jadikan tangan kanan nanti cedera ketika tangan kanan yang menekan, bisa tangan kanan yang kuat nih, tangan kanan menekan, nanti tangan kiri bisa terjadi stres dia, kontak stres ya, jadi akhirnya bisa luka. Jadi usahakan kalau misalnya kalian membuka barang, jangan pakai tangan, tapi letakkan aja di lantai kalau misalnya ada pemegangnya, ya. Nah ini mendorong dan menarik beban. Jadi mendorong berarti menekan dengan kekuatan tenaga agar benda bergerak ke depan. Jadi makanya mendorong lebih baik daripada menarik. Lalu ini ada meletakkan barang juga tadi, prinsip 3 meletakkan barang itu nggak boleh jauh-jauh. Kalau bisa itu adalah sepantaran tangan kita menggapai, jangan terlalu jauh. Ya. Pernah nggak kalian gapai suatu barang jauh langsung nyeri tangannya? Pernah ya, karena malas bergerak, jadi kita akhirnya mau menggapai, akhirnya kena di leher ya. Nah, lalu ini juga nih, juga mengambil dalam kotak. Nah, jangan biasakan kita nginjit atau apa, nanti barang jatuh. Nah, kita tahu kan prinsip kita belajar tentang K3, kita usahakan tidak ada cedera di manusia dan di kerugian benda, ya kan? Kalau kerugian benda berarti nanti perusahaannya akan rugi. Jadi makanya selain jadi kita sehat, juga hasil produksi kita juga ini ya, bagus ya, tidak ada yang jatuh. Nah, sama dengan ini. Jadi usahakan kita sehat, terus barang kita mudah diambil dan produktivitas kita menjadi baik. Lalu prinsip keempat ya, bekerja dengan ketinggian yang sesuai. Nah, jadi kalau misalnya kursi ergonomi itulah makanya kalau kursi ergonomi itu lebih sedikit ini ya harganya dan harganya lebih tinggi dibanding yang lain karena dia bisa bergerak, bisa naik turun, bisa berputar ya kan, ada pegangan tangan, terus kursi di depannya tuh bagusnya ada apa namanya ya? Ada tempat peletakan kaki. Nah, jadi kita harus sesuai dengan tubuh kita. Lalu juga kurangi gerakan berulang-ulang atau apa nama istilahnya? Masih ingat? Repetitif ya, gerakan berulang-ulang. Jadi mungkin kalau gini ya, mungkin kalau kita berpikir kalau gerakan berulang-ulang ini sepele ya, sepele kan. Tapi kalau misalnya coba diulang dalam waktu lama, itu pasti ada nyeri di bagian tubuh tertentu yang kita gunakan aktif. Nah itu. Nah ini jumlah jadi kalau misalnya gerakan repetitif itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi tidak boleh berlebihan ya. Nah yang jelas kalau gerakan repetitif yang harus kalian perhatikan itu pertama jari tangan, sering ya jari tangan. Pernah ngetik tugas kan? Sering ngetik tugas kan? Nyeri nggak? Nyeri kan? Langsung kaku ya. Nah itu juga. Karena dalam semenit itu kita lebih dari 4 kali ngetiknya kan. Lalu pergelangan tangan. Itu juga. Jadi jari tangan, pergelangan tangan tuh kalian perhatikan juga itu paling sering titik nyeri. Lalu lengan atas ya dan punggung bawah atau pinggang. Nah itu yang harus kalian perhatikan ketika kalian pekerjaan berulang-ulang atau repetitif. Ya. Kalau misalnya cara sederhana, kalau misalnya kira-kira kita bisa menggunakan alat, kenapa tidak? Ya kan, kayak misalnya kita memalu, sekarang udah ada bor, bisa bantu masukin ya. Nah, terus kayak orang motong pohon, sekarang udah ada sensor. Nah, jadi nggak perlu kapak berkali-kali. Itu menyebabkan nyeri. Karena kan kalau kita pakai kapak, potong pohon apa yang nyeri? Bagian tangan apa lagi? Di atas ya kan. Nah, jari juga kan megang gitu. Lagi kapaknya berat. Nah, lalu prinsip 6 minimal kelelahan ya. Kayak ini misalnya menulis, ini cara sederhana contoh dia menggunakan karet untuk meredam ini ya, tidak terjadi kontak stres tekanan. Nah, itu minimalkan kelelahan. Nah, ini juga minimalkan tekanan ke tubuh, kontak stres ya, yang sudut-sudut itu. Karena kita bekerjanya butuh tenaga sehingga nanti apa ya bisa sakit ya. Sakit. Ini juga ada ruang gerak ya di tempat kerja. Nah, itu juga harus perhatikan karena kalau ruang gerak itu membatasi pergerakan kita. Nah, kalau misalnya ruang tempat kerjanya sempit gimana? Sempit terus berantakan. Oke. Terus apa lagi? Kenyamanan? Kurang. Terus apa lagi? Bisa apa? Iya, keterbatasan bergerak. Terus apa lagi? Gantung ya kan, atau barang-barang ketendang juga ya kan. Jadi ingat, jadi bukan hanya kita yang rugi tapi barang ya juga rugi ya, produktivitas kita. Lalu kita mengangkat beban secara manual ya. Nah, secara manual kalau kita bisa sendiri nggak masalah, tapi kalau misalnya berat kira-kira kita harus pakai ini ya temennya ya, pakai tim.
Nah, yang jelas ini kalau misalnya kita pengangkatan beban secara manual yang benar yang jelas kita harus pastikan itu beratnya seberapa dulu. Jangan asal angkat ya, asal angkat gitu. Lalu kita bawa teman yang jelas pegangan beban supaya seimbang ya. Nah, kalau bisa beban itu rata-rata dibagi. Nah, jangan ada yang masih ini yang apa namanya? Ada kan kita ngangkat barang itu ada teman yang keberatan, ada teman yang ringan. Nah, usahakan itu dibagi rata. Lalu ini yang jelas prinsip kalau misalnya kelelahan kita harus istirahat dulu setidaknya 5 menit dalam 1 sampai 2 jam. Setidaknya mengurangi stres kita bekerja, mengurangi kelelahan, mengurangi meningkatkan kelenturan dan mengurangi resiko cedera kita. Nah, ini lu yang jelas pada saat kita prinsip selanjutnya adalah kita harus melakukan peregangan ya, pergerakan atau olahraga mini. Ya, kalau di sela-sela kita bekerja, kalau duduk lama-lama kita tegak. Kalau misalnya tegak, lama-lama kita duduk atau kita bisa melakukan stretching sedikit. Nah, ini contoh gerakan stretching ya. Kayak gerakan coba kita contoh yang satu aja ya, yang di bagian 6 aja yang nih. Nih, oke, gitu sekitar 10 sampai 20 detik ya. Nah, lalu ke atas ya. Itu 10 sampai 15 detik kita ya. Terus gini, tangan di belakang. Nah, itu gantian juga. Nah, ini cukup 8 sampai 10 detik aja. Lalu kalau ini payah ya karena kita nggak ada, karena kursi kalian ada mejanya itu biasanya duduk di ujung kursi. Oke. Nah, lalu yang terakhir adalah paha. Gini ya. Nah, itu gantian. Kayak gini aja Ibu udah terasa ini udah enak badan Ibu. Nah, lalu jangan lupa jari ini paling sering ini kita ya. Ya. Nah, ini adalah salah satu gerakan stretching di kantor yang kira-kira kalian perlu waktu sedikit untuk melakukan ini. Nah, ini bisa kalian gunakan. Lalu nih udah terasa ya badannya kan udah agak enak kan walaupun ya padahal kita duduk cuma nggak begitu lama ya. Rasa berbeda. Lalu prinsip 12 ya upakan kondisi lingkungan kerja ini nyaman ya. Yang jelas pencahayaan jangan silau, kita nggak boleh bising. Berapa bising standar kalau dalam 40 jam per minggu? 45 desibel ya. Nah, kalau kecil 85 desibel itu bisa apa? Kalau kecil? Kalau kecil dari 85 desibel ada nggak efek jeleknya juga? Kalau kalian lagi konsentrasi? Terganggu ya. Nah, itu tergantung dari pribadi orang. Kalau misalnya dia lagi konsentrasi, bunyi kipas angin pun dia sangat terganggu. Lalu suhu kerja juga mempengaruhi, kecepatan udara, kelembapan juga mengaruhi. Lalu jangan lupa bekerja kalau di lingkungan panas banyak minum air putih. Sampai sini ada yang tanya? Ya, Anita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anita izin bertanya, Bu. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa beristirahat tanpa meninggalkan pekerjaan kita? Oke. Sebelumnya terima kasih, Bu. Ya, makasih Anita ya. Jadi kayak tadi kan salah satunya adalah kita melakukan stretching. Tapi kalau kadang-kadang ada pekerjaan yang benar-benar dia nggak bisa stretching nih karena kerjaannya emang harus ini ya, harus dipercepat. Jadi dia nggak ada waktu untuk stretching. Jadi dengan cara adalah minimal kita tidak melihat komputer kelamaan. Kita bisa lihat beberapa detik ke arah yang lain. Lalu kita luruskan aja tangannya gini sambil ngetik. Maksudnya minimal kita bedakan perubahan posisi. Nah, kayak misalnya kita banyak ngetik ya minimal kita tegak berdiri. Ini kan nggak perlu waktu berapa detik ya. Langsung duduk. Nah, seperti itu minimal. Jadi kalian cukup adalah mata yang bergerak karena mata ini kalau di depan komputer terus bisa sakit ya, nggak bisa mempengaruhi ergonomi. Nah, minimal juga tadi juga salah satu prinsipnya adalah merubahkan posisi. Berarti kalau udah duduk lama kita bisa tegak. Kalau misalnya kita terlalu banyak tegak, kita bisa duduk begitu. Oke, ngerti Anita? Ya, ada lagi? Ya, Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Jeffrey di sini ingin bertanya, Bu, yaitu tentang kenapa pencahayaan bisa mempengaruhi ergonomi. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah, jadi kenapa pencahayaan itu mempengaruhi ergonomi? Karena kita tahu kalau kita bekerja di pencahayaan yang rendah, otomatis kita nggak fokus kerja. Contoh misalnya, kalau sekarang ini terang ya, kalau terang kita masih bisa nulis. Coba sedikit redup. Jadi kita butuh tenaga tubuh kita itu
butuh butuh tenaga untuk memperhatikan tulisan. Nah, jadi kita mengeluarkan, jadi secara nggak langsung tubuh kita mengeluarkan tenaga dan posisi tubuh kita pun udah nggak baik. Kita dari awalnya yang biasa, kita jadi bisa gini loh. Kita bisa lebih menunduk. Nah, mata kita itu jadi lebih banyak tenaga untuk fokus melihat objek yang akan kita lihat. Makanya itu sangat membutuhkan ergonomi. Kenapa? Kalau misalnya mata kita terlalu fokus ke yang kita lihat dengan paksa ya, karena gelap dengan paksa, jadi itu melalui kelelahan otot ya, otot mata. Jadi makanya itu mempengaruhi ergonomi. Jadi kalian pernah mungkin lihat yang hal sepele misalnya mensetrika baju ya? Ada pernah mensetrika baju? Kalau lingkungan gelap gimana? Susah kan? Karena kita nggak bisa melihat kusutnya baju. Tapi pasti kita butuh secara nggak langsung tubuh kita itu udah berubah posisi. Terus mata kita fokus lihat ke bawah kan. Nah itu makanya otot mata itu mengalami kelelahan. Makanya pencahayaan yang terang atau terlalu redup itu mempengaruhi ergonomi kita. Karena seluruh tubuh kita mengeluarkan energinya untuk memperhatikan suatu barang tersebut. Dan secara langsung juga tubuh kita mengikuti, kita membungkuk ya kan, atau tangan kita posisinya lebih terlipat. Nah, itu. Jadi itu menyebabkan kelelahan. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi? Nah, kita lanjut ya. Ini ada ibu kasus, ini adalah penelitian dosen K3, adalah membandingkan kejadian muskuloskeletal keluhan Hippolyta dan Rumah Sakit Aisyah. Nah, di sini ternyata didapatkan kalau di sini ada judulnya analisis tingkat risiko dengan keluhan muskuloskeletal disorder pada pegawai pengguna komputer ya di Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Nah, di sini ditemukan ternyata sikap kerja itu berhubungan dengan adanya keluhan. Ya, berhubungan dengan adanya keluhan muskuloskeletal. Jadi ada risiko rendah, risiko sedang dan tinggi. Di sini ada juga ternyata pola kerja. Pola kerjanya adalah dia ini, pola kerja itu dia suka membungkuk, suka kerja repetitif. Nah, ternyata juga mempengaruhi keluhan muskuloskeletal ya. Nah, jadi didapatkan ternyata pola kerja ini mempengaruhi 7 kali lipat terhadap keluhan dari muskuloskeletal. Gara-gara pola kerja yang dosen-dosen dan teknik-teknik di sini, nah pola kerja yang salah akhirnya mereka itu mempunyai peluang itu 7 kali lipat terhadap keluhan muskuloskeletal. Nah, ini untuk di Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Nah, ternyata kita bandingkan dengan salah satu pekerja perawat yang ada di Rumah Sakit Aisyah Padang ya. Nah, Padang. Ternyata yang cuman berhubungan adalah bagaimana sikap kerja tadi, dia ergonomi dan tidak ergonomi tadi, ternyata tidak mempengaruhi sama sekali. Padahal kita tahu perawat itu kerjanya ngapain? Suntik ya kan, ngangkat pasien. Nah, kira-kira kenapa tuh ya? Kok ini rumah sakit tidak mempengaruhi, sedangkan yang Polita berpengaruh? Oke, ya bisa jadi ya. Nah, dari hasil reviewnya kita lihat kemarin ternyata di Rumah Sakit Aisyah tidak begitu banyak pasien sehingga mereka membutuhkan waktu istirahat. Oke, sampai sini udah jelas? Udah jelas? Oke. Lalu ini ya, nggak ada pertanyaan ya? Nah, ya. Jadi posisi netral ini jangan lupa kalian praktekkan di rumah atau praktekkan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita sudah bekerja, usahakan barang itu dekatkan ke tubuh kita masing-masing ya. Jangan kalian angkat barang jangan gini, tapi dekatkanlah ke tubuh kalian biar mengurangi kelelahan. Jadi kesimpulannya adalah kita bekerja harus mendekatkan semua objeknya itu ke tubuh kita ya. Kalau kita akan mengangkat barang, menjinjing barang itu jangan kayak gini ya, tapi begini. Ya, kalau kalau misalkan di atas meja, letakkan semua barang itu dekat dengan meja, yang barang yang kalian perlukan, dan jangan berantakan karena itu sangat mempengaruhi. Itulah kesimpulan dari posisi tubuh netral. Oke, nanti tugas Ibu akan kirimkan ke grup kita ya, grup sosial media kita. Nanti ada tugas Ibu bagi-bagi per kelompok. Nah, silakan nanti kalian review, ada beberapa tugas yang Ibu kasih. Baik, sekian dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam mata kuliah Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.